Cek cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya pada hari ini tanggal 27 Agustus 2021 kita dapat kembali bersama-sama mengikuti pembelajaran IPA dan sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, semoga dengan doa tadi kita dapat menuntut ilmu dengan baik dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Baik adik-adik, kemarin kita sudah mempelajari mengenai 5 kingdom dalam 5 kingdom makhluk hidup ya. Nah, Kakak harap materi kemarin adik-adik sudah pada paham dan apabila ada yang belum paham, adik-adik bisa tanyakan ke kakak melalui japri atau di grup begitu ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aturan tata nama makhluk hidup dan juga pengenalan tentang mikroskop. Tapi harapannya kakak berharap adik-adik belajar dalam keadaan yang semangat dan pantang menyerah ya, walaupun kita sama-sama belajar di rumah saja, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk belajar karena seperti yang kita tahu dan kakak selalu mengulang setiap waktu ya, bahwa belajar itu tidak ada sekat ruang dan waktu. Jadi dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun kita dapat belajar gitu ya. Nah adik-adik kan sekarang sudah ada internet, sudah diberi buku, adik-adik silahkan mengeksplor dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau selama kakak menyampaikan pembelajaran kurang adik-adik kurang memahami begitu silahkan ditanyakan begitu ya, karena tidak boleh malu dalam bertanya karena nanti ilmu-ilmu yang adik-adik dapat itu akan menjadi bekal untuk meraih cita-cita adik-adik semua begitu. Nah, selanjutnya kakak akan share screen ya materi hari ini. Sebentar, kakak slideshow. Oke, terlihat ya adik-adik ya. Oke, terlihat. Nah, baik. Kakak akan memulai pembelajaran dengan mengenalkan aturan tata nama makhluk hidup. Adik-adik bisa buka buku ya, halaman. Sebentar, kakak cek halaman 57. Buku IPA halaman 57. Gitu. Nah, aturan tata nama makhluk hidup dan pengenalan mikroskop. Nah, adik-adik apakah tahu ya, di sini Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya, kesenian, bahkan bahasa ya adik-adik ya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, bahasa Batak, begitu banyak sekali. Nah, di sini kakak akan menekankan pada bahasa Jawa dan bahasa Sunda, tapi ini bukan pelajaran bahasa ya adik-adik ya. Kakak kaitkan dengan pembelajaran IPA yang terintegrasi dengan bahasa begitu. Nah, di sini ada satu kata yaitu gedang. Gedang dalam bahasa Jawa itu berarti apa adik-adik? Pisang ya. Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi bahwa gedang adalah pisang gitu. Tapi di dalam bahasa Sunda, gedang berarti kates atau pepaya gitu. Nah, di Jawa kan pepaya bisa dikatakan sebagai kates begitu ya. Tapi di Sunda pepaya adalah gedang. Nah, adik-adik pasti bingung ya sebenarnya. Bingung lalu gedang itu apa? Bahasa Jawa itu pisang, tapi di bahasa Sunda itu pepaya. Ya, karena kita balik lagi, Indonesia itu memiliki beragam bahasa, jadi kita itu tidak bisa memaksakan bahwa gedang adalah pisang, gedang adalah pepaya gitu. Kita tidak bisa memaksakan ya, karena itu adalah sebuah keanekaragaman.
Tetapi agar tidak ada kesimpang siuran atau kesalahpahaman dalam pemaknaan nama makhluk hidup ya, atau di sini itu buah ya, gedang ini, maka diperlukan suatu sistem sistem yang mengatur tentang tata nama makhluk hidup yang mana ini berarti dalam seluruh dunia, di seluruh negara ya di dunia ini, nama makhluk hidup itu misal nama pisang itu memiliki nama yang sama di seluruh dunia. Nah, nanti berarti, nama pisang ini, bisa disamaratakan di negara manapun. Nah, bagaimana itu? Nah, itulah yang, dinamakan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Nah, di sini, binomial nomenklatur adalah aturan pemberian nama makhluk hidup bagi makhluk hidup yang berlaku, maaf gitu ya, kurang Kak, yang berlaku secara internasional. Jadi dimanapun nama itu berarti sama begitu. Nah, yang mencetuskan nama ini atau sistem ini yaitu Carolus Linnaeus, Bapak Carolus Linnaeus. Ini fotonya ya, Bapak Carolus Linnaeus ini sangatlah berjasa bagi per, per ilmuwan khususnya di bidang biologi gitu ya. Next. Binomial nomenklatur. Nah, di sini adik-adik perlu ketahui ya, ini ada aturan dalam binomial nomenklatur atau sistem nama ganda atau pemberian nama makhluk hidup. Ini ada 7 aturan, tapi tenang saja walaupun banyak kita akan kupas tuntas satu persatu. Nah, yang pertama ya adik-adik, ini nomor 1, nama jenis untuk hewan atau tumbuhan harus terdiri atas 2 kata tunggal. Jadi hanya ada 2 kata saja. 2 kata saja ya. Tidak boleh lebih, jadi hanya 2 kata. Lalu yang kedua, kata yang digunakan yaitu bahasa Latin atau bahasa yang sudah dilatinkan. Jadi patokan bahasanya itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, bukan bahasa Indonesia, itu bukan. Tapi bahasa Latin atau bahasa yang sudah dilatinkan. Bahasa yang sudah dilatinkan berarti bukan bahasa Latin tetapi dilatinkan atau sudah dibuat menjadi bahasa Latin begitu ya. Sehingga ini berarti setara begitu. Jadi bahasa Latin atau bahasa asing yang sudah dilatinkan begitu. Nah, selanjutnya aturan nomor 3, kata pertama merupakan petunjuk marga atau genus ya, yang kemarin adik-adik sudah kita pelajari di aturan-aturan taksonomi yang ada spesies, marga, genus gitu ya. Nah, ada divisi, ada subdivisi, ada kingdom begitu. Nah, ini adalah marga atau genus. Lalu kata yang kedua merupakan petunjuk spesies. Spesies atau di sini adalah jenis. Nah, lalu yang kelima, nama jenis hewan atau tumbuhan dicetak miring ya atau di garis bawah. Berarti ini hanya dicetak miring atau di garis bawah. Jadi ketika dicetak miring ya dicetak miring saja tanpa di garis bawah, tetapi kalau di garis bawah itu jangan dicetak miring, tapi hurufnya tetap tegak gitu ya. Nah, jadi uh, tidak boleh dicetak miring sekaligus di garis bawahi gitu. Jadi salah satu saja, hanya dicetak miring atau di garis bawahi begitu. Nah, maaf, hanya dicetak miring atau di garis bawah saja. Nah, lalu aturan nomor 6, huruf pertama, kata pertama, atau yang menunjukkan marga atau genus itu menggunakan huruf kapital. Sementara huruf pertama kata kedua yang menunjukkan spesies atau jenis itu menggunakan huruf kecil. Nah, ini kan banyak sekali ya adik-adik. Ada 7 aturan. Tetapi kita akan mengupas tuntasnya agar adik-adik lebih paham itu melalui contoh yang akan kakak berikan. Nah, kita akan menuju contoh pertama yaitu jagung. Tanaman jagung ya adik-adik. Nah, kalau di Indonesia ya, kan namanya jagung ya adalah jagung.
Tapi kalau di Inggris, nama jagung itu bukan jagung, tetapi corn. Nah, ini kan kita membingungkan ya ketika di seluruh dunia mengatakan jagung ya bahasanya itu jagung. Tapi orang Inggris bersikukuh bahwa jagung itu corn bukan jagung begitu. Padahal tumbuhannya sama ya adik-adik. Nah, biar di seluruh dunia itu menamakan jagung tumbuhan yang berbentuk jagung ini mempunyai nama yang sama, maka di dunia ini diberilah nama Siamese. Jagung adalah Siamese, gitu ya. Jadi di seluruh dunia jagung itu di Indonesia jagung memiliki arti yang sama dengan Siamese. Lalu di Inggris corn mempunyai arti yang sama dengan Siamese begitu. Atau yang berarti tanaman yang berbentuk di Indonesia itu seperti jagung begitu ya. Nah, kita merujuk ke aturan yang pertama yaitu nama jenis untuk hewan atau tumbuhan itu harus terdiri dari dua kata tunggal. Adik-adik, Siamese ini ada berapa kata? Dua kata ya, Zea dan Mais. Zea dan Mais. Zea dan Mais. Ini dua kata tunggal, ini Zea kata pertama, lalu untuk Mais itu kata kedua, begitu. Nah, kata yang digunakan yaitu bahasa Latin atau yang sudah dilatinkan. Nah, ini Zea dan Mais adalah kata bahasa Latin begitu ya. Nah, lalu aturan nomor 3, kata pertama merupakan petunjuk marga atau genus. Jadi kata pertama ini Zea ini merupakan genus dari jagung tersebut. Genusnya itu Zea. Lalu spesiesnya itu Mais. Zea Mais itu spesies atau jenisnya begitu ya. Lalu yang nomor 5, nama jenis hewan atau tumbuhan dicetak miring atau di garis bawah. Kita lihat ya adik-adik bahwa Zea Mais di kalimat yang pertama ini Zea Mais ini dituliskan apa adik-adik? Cetak miring ya, tanpa di garis bawahi. Lalu kalimat kedua ini itu di garis bawahi tanpa dicetak miring ya. Jadi harus memilih satu saja. Jadi bagaimana kalau kata Zeamais dicetak miring dan di garis bawahi? Itu tidak boleh, jadi salah satu saja. Dicetak miring saja atau di garis bawah saja. Gitu. Nah, selanjutnya nomor 6 ya. Huruf pertama, kata pertama yang menunjukkan marga atau genus itu menggunakan huruf kapital. Ini adik-adik. Zia yang menunjukkan genus atau kata pertamanya, Z-nya itu huruf kapital ya, atau huruf besar. Z-nya huruf kapital atau huruf besar. Sementara aturan nomor 7, huruf pertama, kata kedua atau spesies atau jenisnya itu menunjukkan menggunakan huruf kecil. M-nya kecil ya. Z-nya kecil, M-nya kecil. Z-nya kecil, M-nya kecil. Gitu. Nah, selanjutnya burung merpati. Burung merpati mempunyai nama atau bahasa Latin atau aturan sistem nama ganda, tata nama ganda, Columbia livia. Columbia livia, di sini adik-adik, yang pertama ini terdiri dari dua kata ya, Columbia dan livia. Columbia dan livia. Lalu berasal dari bahasa Latin. Kata pertama ini merupakan genus, yaitu Columba. Sementara Livia itu merupakan jenis atau spesiesnya ya. Lalu nama jenis hewan ini itu dicetak miring. Jadi kalimat pertama ini dicetak miring ya. Dicetak miring tanpa di garis bawah. Lalu kalimat kedua itu di garis bawah tanpa dicetak miring. Nah, lalu huruf pertamanya menunjukkan marga atau genus. Adik-adik lihat ya, ini C-nya besar. Kalimat huruf kapitalnya, kata pertama, huruf pertamanya ini kapital, lalu Livia, huruf pertama kata kedua, L-nya itu kecil. C-nya besar, genus, C-nya besar,
spesies L-nya kecil. Itu ya adik-adik. Selanjutnya, nah ini ada tambahan adik-adik, tambahan ya, tambahan. Nama penemu ditulis di belakang nama spesies. Dan nama penemu itu disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Jadi, walaupun ini terdiri dari kata tunggal, dua kata tunggal, tetapi ini yang dimaksud dua kata tunggal itu hanya nama genus dan spesiesnya saja ya. Genus dan spesiesnya saja. Jadi L di sini itu bukan dihitung sebagai kata, tapi bukan dihitung sebagai genus atau spesies, bukan ya. L di sini adalah nama penemunya. Penemu Mangifera indica adalah Linnaeus. Dan menuliskan huruf depannya saja. Huruf depan dari Linnaeus adalah huruf L ya. Jadi Mangifera indica L. L titik gitu ya ditulisnya. Lalu kita beranjak ke kunci determinasi. Adik-adik terkadang mengetahui nggak sih bahwa menemukan nggak sih banyak sekali tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Tetapi kita ingin menemukan perbedaan dari masing-masing tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan. Kita ingin membagi kelompok sampai tidak terlihat adanya persamaan atau terlihat semua perbedaannya. Terlihat perbedaan dari masing-masing tumbuhan dan hewan-hewan tersebut. Nah, kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Lalu, tujuan pembuatan kunci determinasi yaitu guna mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi jenis hewan atau tumbuhan yang belum diketahui namanya. Ya. Jadi apabila adik-adik menemukan banyak sekali tumbuhan, adik-adik itu bisa mengetahui ini tumbuhan ini sudah diketahui namanya atau belum begitu. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan kunci determinasi. Bentuknya seperti ini adik-adik. Bentuknya seperti ini. Maaf, ini kursornya kakak pakai. Kursornya ini terlihat sangat kecil ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini kakak memiliki tumbuhan. Ini kakak maaf tidak melampirkan gambarnya ya. Misal yang pertama adalah suplir. Lalu yang kedua adalah lumut. Yang ketiga adalah pelinjo. Yang keempat adalah jagung. Yang kelima adalah kedelai. Dan yang keenam adalah terung. Terung ya adik-adik ya. Nah, kita ingin membedakan masing-masing setiap tumbuhan ini hingga tidak ditemukan persamaan atau seluruhnya itu beda. Suplir akan berbeda dengan lumut, akan berbeda dengan pelinjo, akan berbeda dengan jagung, akan berbeda dengan kedelai, dan akan berbeda dengan terung. Sehingga nanti tidak ada persamaan atau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suplir ini sama dengan lumut. Pasti ada bedanya. Walaupun nanti ada persamaannya, suplir akan sama dengan lumut, tetapi ini tidak sama ya adik-adik. Tidak walaupun banyak persamaan, tetapi pasti ada perbedaan antara suplir dan lumut, sehingga dikatakan bahwa suplir tidak sama dengan lumut. Begitu. Lalu ini, lumut ini memiliki persamaan dengan belinjo, tapi lumut dan belinjo kan berbeda ya, tumbuhan berbeda, pasti ada perbedaannya. Dan nanti kita akan cari perbedaannya begitu, hingga benar-benar berbeda. Nah, kita akan pelajari aturan penulisannya dulu ya adik-adik. Yang pertama, menggunakan sifat morfologi yang mudah diamati. Sifat morfologi merupakan sifat yang dapat diamati, yang nampak begitu ya adik-adik. Misal, kalau manusia berambut keriting, berambut lurus, berkulit hitam, berkulit putih. Begitu. Nah, untuk sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor.
Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek yang mudah dipahami. Nah, lalu yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor itu didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, yaitu nomor 1 dan 2 kan berurutan ya adik-adik, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Lalu, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Dan yang terakhir, kedua pernyataan dalam satu nomor, maaf ya adik-adik, satu nomor itu tidak boleh memiliki makna relatif. Makna relatif itu makna yang subjektif ya. Jadi misal besar dan kecil. Nah, besar dan kecil menurut kakak dan menurut adik kan pasti beda begitu ya. Panjang dan pendek. Dan panjang menurut kakak dan panjang menurut adik kan bisa berbeda begitu. Berat dan ringan. Berat menurut kakak dan menurut adik kan beda ya. Misal kita akan mengangkat satu buah laptop begitu. Bagi anaknya masih bayi, pasti itu akan terasa berat. Tapi bagi kita yang sudah remaja, pasti itu akan ringan begitu. Nah, itu yang dikatakan makna relatif. Nah, untuk memahami aturan-aturan ini, mari kita langsung ke contoh. Ya, contoh ya adik-adik ya. Nah, di sini. Yang pertama ya, menggunakan sifat morfologi yang mudah diamati. Kita menuliskan ini adik-adik. Jadi, dalam morfologi yang mudah diamati ini, berspora, berbatang jelas, berbiji tertutup, berbiji berkeping dua, bunga kupu-kupu. Begitupun dengan tumbuhan yang tidak berspora. Spora ini kan mudah diamati. Batang kan mudah diamati. Biji mudah diamati dan bunga itu mudah diamati ya adik-adik ya. Lalu, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Jadi begini adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5 dituliskan dalam nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek yang mudah dipahami. Jadi ada 2 ya. Nah, di sini ada 1A dan 1B. Jadi ada 2, 1A dan 1B. Dan pernyataan pendek yang mudah dipahami. Ini pernyataannya itu pendek ya adik-adik. Bisa terdiri dari 2 sampai 4 2 sampai 4 kata. Dan mudah dipahami. Selanjutnya, setiap pernyataan dalam satu nomor itu didahului kata yang sama. Nah, didahului kata yang sama. Dalam satu nomor, ini nomor 1 ya, 2 pernyataan, berarti 1A dan 1B. Itu didahului kata yang sama. Ini kan sama adik-adik, tumbuhan. Ini juga tumbuhan. 2A dan 2B juga berbatang. Ini juga berbatang. 3A dan 3B berbiji. Berbiji. Lalu 4 biji. Biji. 5A berbunga. 5B berbunga. Ya. Jadi setiap dua nomor, 2 kata ya. Ini 2 pernyataan dalam satu nomor itu mempunyai kata pertama yang sama begitu. Namun pernyataan pada nomor yang berurutan, contohnya ya nomor 1 dan nomor 2 itu tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Jadi di sini kata nomor 1 itu awalannya itu tumbuhan. Nah, berarti nomor 2 ini tidak boleh tumbuhan adik-adik. Tidak boleh tumbuhan itu, tidak boleh. Tapi menggunakan kata yang berbeda, yaitu berbatang. Tumbuhan berbatang, kan beda ya katanya. Nomor 1 itu kata pertamanya tumbuhan, lalu yang nomor 2 kata pertamanya itu berbatang, kan berbeda. Tapi ketika 1A dan 1B, karena pernyataan A dan B kan masih dalam satu nomor ya, satu nomor yaitu nomor 1. Itu boleh. Tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan gitu ya. Tetapi ketika nomor 1 dan nomor 2 itu harus berbeda. Tidak boleh menggunakan tumbuhan lagi, tetapi langsung berbatang. Ini kan berbeda. Carilah ciri-ciri yang menunjukkan yang menggunakan kata yang lalu yang berurutan ya adik-adik. Jadi kalau nomor 1 dan misal nanti nomor 3 itu boleh
Misal ini di sini tumbuhan berbiji tertutup itu boleh, asalkan tidak urutan nomor 1 dan nomor 2. Terus lagi nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2A itu berbatang, 2B berbatang. Tapi nomor 3 itu berbiji. Berbeda ya. Berbatang, berbiji. Antar nomor itu beda. Begitu. Lalu nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu berbiji, kata pertamanya. Nomor 4 itu biji. Tidak ada bernya ya, biji. Jadi ini berbeda ya tetap. Berbiji dan biji. Gitu. Oke, selanjutnya. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Jadi adik-adik, kita ambil contohnya nomor 1 ya. Maaf, kursor kakak hilang lagi. Oke. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Jadi di sini adik-adik, misalnya, tumbuhan yang berspora menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Jadi sesuatu yang berkebalikan pasti kontradiktif ya, atau menggunakan kata yang berlawanan. Contohnya ini, tumbuhan yang berspora akan berkebalikan dengan tumbuhan yang tidak. Gunakan kata tidak berspora, gitu ya. Lalu nomor 2, berbatang jelas. Harus berkebalikan ya dengan ini. Yang 2A harus berkebalikan dengan 2B. Ketika 2A berbatang jelas, 2B yaitu berbatang tidak jelas. Lalu yang nomor 3, apa? Berbiji tertutup. Nah, yang ini berbiji terbuka. Gitu ya adik-adik ya. Berbiji terbuka. Maaf adik-adik sebentar. Oke, kakak lanjut ya, maaf. Tadi ada gangguan. Yang nomor 3, berbiji tertutup. Nah, berkebalikannya tutup apa? Tertutup apa? Terbuka ya adik-adik ya. Terbuka. Gitu. Biji berkeping 2. Berkebalikannya 2 yaitu 1. Gitu ya. Lalu nomor 5, berbunga kupu-kupu. Berkebalikannya berbunga trompet. Jadi kupu-kupu dan misal di sini berbunga kupu-kupu, di sini tidak boleh berbunga kupu-kupu lagi adik-adik. Yang B itu tidak boleh berbunga kupu-kupu lagi, tetapi harus berbunga selain kupu-kupu, itu berbunga trompet, begitu ya. Dan yang tadi terakhir yaitu kedua pernyataan dalam satu nomor itu tidak boleh memiliki makna relatif, yaitu seperti tadi misal berbunga besar, berbunga kecil, itu tidak boleh karena besar dan kecil itu mempunyai makna yang berbeda gitu ya. Bagi anak bayi, bunga matahari itu bunga yang besar, tetapi bagi kita yang remaja atau dewasa, bunga matahari itu kecil, begitu kan, berbeda ya, memiliki makna yang relatif. Lalu kita akan masuk ke contoh ya, contoh latihan. Colan, contoh dan latihan. Oke. Nah, ini mengenai aturan benar dan salah ya, adik-adik kita berlatih bersama. Nomor 1, hewan tidak bertulang belakang. 1B, hewan bertulang belakang. Ini benar ya adik-adik? Benar. Tapi yang ini, 1 yang salah. Hewan tidak bertulang belakang, tidak bertulang belakang. Ini mengapa dikatakan salah adik-adik? Ayo, masih ingat aturannya? Nah, kata pernyataan ya, pernyataan yang masih berada dalam satu nomor, itu pernyataan A dan pernyataan B, ya, ini kan masih satu nomor ya, yaitu ada di nomor 1. Itu harus memiliki kata pertama yang sama. Jadi di sini hewan, hewan, adik-adik harus sama. Lalu di sini, ini hewan,
tidak bertulang belakang. Dan di sini tidak bertulang belakang. Kan ini beda. Pernyataan A dan B itu kata pertamanya beda ya, padahal harus sama karena berada dalam satu nomor, yaitu nomor satu. Harusnya di sini ketika hewan tidak bertulang belakang, ini harusnya hewan bertulang belakang ya. Ini harusnya hewan bertulang belakang. Kakak ganti sini saja. Hewan bertulang belakang. Ya. Karena harus kontradiktif ketika yang pernyataan 1A itu menunjukkan hewan tidak bertulang belakang, maka pernyataan 1B itu harus kontradiktif. Ketika yang A hewan tidak bertulang belakang, berarti yang B itu harusnya hewan bertulang belakang ya, seperti yang ini. Hewan bertulang belakang. Ini kok tidak tulisannya? Ini tidak, ini hewan, kan tidak sama. Harusnya sama ya. Harus kompak begitu, dalam satu nomor itu harus kompak. Dalam satu grup, yaitu grup 1, berarti anak A dan anak B itu harus kompak, yaitu memiliki nama atau kata depan yang sama. Begitu kita ingat-ingatnya. Lalu kita yang kedua, nomor 2. Kita ke pernyataan yang salah dulu ya adik-adik. Yang pertama, hewan tidak bertulang belakang. 1B, hewan bertulang belakang. Sampai sini menurut adik benar atau salah? Benar ya, karena di sini dalam satu nomor, pernyataan A dan B itu karena kata pertamanya itu hewan. Dan sudah menunjukkan makna yang berkebalikan ketika di sini tidak bertulang belakang, di sini bertulang belakang. Ini benar ya adik. Juga hewan tidak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Ini sudah kata-katanya itu sudah sama dengan pernyataan yang benar. Ya, sudah sama. Tuh. Tapi kok ini dikatakan salah? Nomor 2 ini kok dikatakan salah? Nomor 2 ini kok dikatakan salah? Yang ini ya. Yang ini. Kok ini salah? Kenapa? Karena adik-adik cermati. Nomor 1 dan nomor 2 kan ini kata nomornya berurutan ya. 1, 2 kan berurutan. Tetapi kata pertama masing-masing nomor itu sama. Di sini ketika 1A itu hewan, 1B hewan, kok 2A ikut-ikutan hewan, 2B ikut-ikutan hewan. Kan hewan, kata hewan kan sudah dipakai oleh nomor 1. Berarti nomor 2 itu harusnya tidak boleh memakai tulisan hewan, kata hewan. Langsung saja, berkaki 4 pasang, berkaki 5 pasang. Seperti yang di sini. Pernyataan benar. Ya, seperti pernyataan yang benar. Berkaki 4 pasang, berkaki 5 pasang. Ketika grup 1 sudah menggunakan kata hewan, berarti grup 2 itu harus menggunakan kata yang berbeda. Berkaki. Nomor 1 hewan dan nomor 2 berkaki. Kan berbeda ya. Begitu. Selanjutnya. Nah, kunci dikotomi. Kita kan sudah belajar mengenai aturan penulisan kunci dikotomi adik-adik ya. Nah, ada kunci determinasi. Tapi di sini juga ada peraturan tentang aturan penulisan kunci dikotomi. Yang mana nanti tiap-tiap sifat dari tumbuhan atau hewan itu akan dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat yang berlawanan. Dan setiap kelompok itu dibagi lagi menjadi 2 sehingga didapatkan ciri yang tidak dapat dibedakan lagi gitu. Nah, kita lanjut ya agar adik-adik lebih paham. Di sini adik-adik ada tanaman lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, belinjo. Nah, kita akan mencari semua perbedaan ya dari semua ciri dari tumbuhan tersebut agar didapatkan perbedaan. Jadi terlihat bahwa lumut akan berbeda dengan suplir, akan berbeda dengan jagung, akan berbeda dengan kedelai, tetapi dalam bentuk bagan. Kan tadi ketika kunci determinasi, ini kan bentuknya seperti ini ya, adik-adik, larik-larik gitu ya. Tetapi di kunci dikotomi, ini bentuknya itu bagan seperti ini.
Jadi lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan belinjo itu dibedakan. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan yang berspora dan tumbuhan yang tidak berspora. Nah, spora ya, sifat spora, morfologi spora itu ditulis dalam nomor 1. Satu berspora, 1A berspora, 1B tidak berspora. Ini berseberangan ya, berspora dan tidak berspora. Gitu. Nah, yang berspora itu apa adik-adik? Ternyata suplir dan lumut itu berspora. Dan jagung, kedelai, terung, dan belinjo itu tidak berspora. Nah, suplir dan lumut ini kan berbeda ya. Kita cari lagi. Karena ini sama-sama berspora, tetapi kita cari lagi perbedaannya. Antara suplir dan lumut. Kita bedakan dengan nomor, dan dituliskan dengan nomor 2. Ini kan tadi 1. 1 itu ada 1A dan 1B. Lalu 2, itu ada 2A dan 2B. Yaitu ketika suplir dan lumut dibedakan, itu perbedaannya itu pada batang. Berbatang jelas dan berbatang tidak jelas ya. Berbatang jelas itu ternyata suplir. Suplir memiliki batang yang jelas. Sementara lumut itu tidak memiliki batang yang jelas gitu ya adik-adik. Nah, apakah dari tiap-tiap ini ya, kolom ini ya. Kolom ini sudah memiliki satu tumbuhan saja? Sudah. Ternyata ini sudah hanya lumut saja. Dalam kolom ini hanya lumut saja. Dalam kolom 2A ternyata suplir saja. Berarti ini sudah selesai adik-adik. Tidak perlu dicari lagi perbedaannya karena ini sudah hanya suplir dan lumut gitu ya. Kecuali tadi di sini di kolom 1A itu masih ada suplir dan lumut. Ini ada 2 tumbuhan gitu ya. Lalu kita turun lagi ke sini adik-adik. Tidak berspora ada 4 tanaman. Jagung, kedelai, terung, dan belinjo. Nah, ini kan pasti di antara keempat itu pasti berbeda ya. Nah, kita cari perbedaannya apa adik-adik. Perbedaannya kita sifatnya itu ditulis dalam kok bagian nomor 3. 3A yaitu berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Begitu. Nah, ketika berbiji tertutup ternyata ada tanaman jagung, kedelai, dan terong. Di sini ada 3 tanaman. Lalu di berbiji terbuka ini ada satu tanaman ya. Satu tanaman yaitu belinjo. Ketika hanya ada satu tanaman, ya sudah adik-adik selesai. Tidak perlu dibikin perjabangan lagi seperti ini, itu tidak perlu. Tetapi yang perlu adalah yang bagian 3A. 3A yaitu berbiji tertutup. Ternyata masih ada 3 tanaman adik-adik. 3 tanaman ini berarti kita harus cari lagi perbedaannya. Dari ketiga tanaman ini apa? Ternyata bijinya berkeping berapa? 4. Kita akan tulis sifat keping biji itu di nomor 4. Itu berkeping 2 dan berkeping 1. Di berkeping 2, tanaman berkeping 2 di antara jagung, kedelai, dan terung, ternyata yang berkeping 2 itu ada kedelai dan terung. Sementara yang berkeping 1 itu hanya jagung. Dan satu kolom ini sudah hanya satu tanaman ya adik-adik ya, kolom 4B. Berarti ini sudah selesai. Nah, yang kedua ini masih ada 4A, maaf. Kalau 4A masih ada 2 tanaman, tanaman kedelai dan tanaman terung. Ya, ini kita harus cari lagi perbedaannya itu ternyata ada di sifat nomor 5 yaitu bunga, sifat bunganya. Ternyata 5A menunjukkan berbunga kupu-kupu, yaitu ada di kedelai, dan 5B yaitu berbunga trompet, yaitu terung. Dan masing-masing kolom ini sudah ada satu tanaman, berarti sudah selesai ya adik-adik ya. Nah, kunci dikotomi ini akan kita buat bisa kita konversi atau bisa kita buat seperti kunci determinasi tadi yang awal. Nah, itu bentuknya seperti ini adik-adik. Kita lihat ya. Mohon maaf ini kakak akan bolak-balik slide-nya. Nah, akan seperti ini terus ya adik-adik, maaf. Karena kakak tidak menampilkan ini dalam satu slide gitu. Nah, lanjut saja. Yang pertama, adik-adik ini lihat. Maaf, ininya
laptopnya nge-lag ya adik-adik. Sebenarnya kakak akan berhenti slideshow terlebih dahulu biar adik-adik paham. Sebentar, nah ya kakak turunkan saja. Nah ini ya adik-adik ya. Nah kita lihat tanaman suplir, lumut, jagung, kedelai, terong, dan belinjo. Tadi yang sifat pertama kita lihat dari spora. Sporanya ya, ada yang berspora, ada yang tidak. Nah, itu kita tuliskan dalam kunci determinasi 1A. Ini kan satu ya adik-adik. 1A, 1B. Berspora dan tidak berspora. Gitu. Berspora dan tidak berspora itu 1A dan 1B. Tetapi kan nanti di sini kita beri tanda titik-titik dan ini di sini menunjukkan apa namanya? Tanaman apa itu? Tanaman apa itu ya? Nah, kita lihat tumbuhan yang berspora. Kok tidak menunjukkan tulisan nama tanamannya? Kenapa? Kita lihat di kunci dikotominya. Oh, ternyata masih ada 2 tanaman, suplir dan lumut. Jadi kita belum tahu mana tanaman yang berspora. Jadi ditulisnya 2. Nah, kita lihat tadi ketika kolom dikotomi 2. Ternyata berbatang jelas dan berbatang tidak jelas. Kita lihat 2 adik-adik. Nah, ketika kita lihat 2, kita langsung tunjukkan pandangan kita ke baris nomor 2, yaitu di sini ya, berbatang jelas dan berbatang tidak jelas. Kita lihat di kunci dikotominya 1A, yaitu menunjukkan sifat nomor 2, yaitu ada berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Gitu. Nah, di sini 2A sudah menunjukkan nama tanamannya, yaitu suplir. Dan 2B itu sudah menunjukkan tanaman lumut. Wah, ternyata sudah terlihat ya adik-adik. Karena di sini di kolom ini hanya ada 1 nama tumbuhan. Gitu. Nah, berarti kita dapat ketahui bahwa suplir dan lumut itu walaupun sama-sama berspora, tetapi perbedaannya yaitu kalau suplir itu berbatang jelas dan lumut berbatang tidak jelas, gitu ya. Walaupun sama-sama berspora, tetapi tetap ada perbedaannya. Begitu. Nah, selanjutnya kita lihat di tumbuhan yang tidak berspora. Itu nomornya 3. Lah, kok kenapa tidak langsung ada nama tanaman? Kita lihat di kunci dikotominya. Oh, ternyata masih ada di sini ya. Di sini masih ada nama ya. Ini masih ada 4 tanaman, jagung, kedelai, terung, dan belinjo. Dan dialihkan ke nomor 3. Nomor 3 apa di sini adik-adik? Kolom nomor 3, oh biji ya. Sifat biji tertutup dan sifat biji terbuka. Ini kita lihat adik-adik 3, kita langsung ketika ini 2 melihat ke nomor 2, berarti yang ini berbiji tumbuhan tidak berspora, kita lihat nomor 3. Berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Kita berbiji tertutup. Berbiji tertutup ternyata ada, lihat adik-adik, kok ada nomor 4 ya? Sementara yang berbiji terbuka itu sudah menunjukkan nama belinjo. Begitu. Nah, kita lihat nomor 4. Berarti ketika ada nomor 4, bukan menunjukkan nama tanaman, berarti kita lihat ternyata di situ masih ada lebih dari 1 tanaman, begitu ya. Nomor 4 yaitu di sini ada menunjukkan sifat pembedanya itu keping bijinya. Ternyata 4A itu ada kedelai dan terung. Sementara 4B yaitu jagung saja. Berarti 4B di sini sudah selesai ya. Hanya jagung saja. Maaf adik-adik. Belinjo ya. Harusnya di sini. Oh maaf adik-adik ya. Kakak salah lihat. Berbiji tertutup 4. Ini. Ternyata lalu yang berbiji terbuka itu sudah menunjukkan belinjo. Begitu. Nah yang tadi berbiji tertutup menunjukkan ke nomor 4.
ternyata, di nomor 4 ini juga ada, kita langsung lihat nomor 4, 4 berbiji keping 2, biji berkeping 1, gitu. Nah, kita lihat biji berkeping 2, 5, biji berkeping 1 itu jagung. Lah, bagaimana ini? Oh, ternyata, di antara biji tertutup ini, jagung, kedelai, dan terung, itu yang paling berbeda itu jagung, karena mempunyai biji berkeping 1, sementara kedelai dan terung itu masih berkeping 2. Jadinya kita belum bisa menentukan nama tanamannya ya, jadi masih ditulis nomor 4 begitu. Ini masih ditulis nomor 4 gitu. Nah, kita lihat dari sini adik-adik. Ternyata jagung, kedelai, dan terung itu sama-sama memiliki sifat biji tertutup, tetapi ternyata masih bisa dibedakan lagi, yaitu berkeping 1 dan berkeping 2. Dan di sini ketika berkeping 2, di sini ternyata ada tanaman kedelai dan terung, tetapi kedelai dan terung kan bentuknya berbeda ya. Walaupun sama-sama berbiji keping 2. Nah, kita lihat adik-adik ya, berbiji keping 2, 5. Nah, 5 ternyata menunjukkan sifat pembedanya itu bunga kupu-kupu dan bunga trompet. Kita bedakan lagi adik-adik. Ternyata kedelai ini walaupun sama-sama berkeping 2 seperti terung, tetapi ternyata ada perbedaannya, yaitu bunganya itu berbentuk kupu-kupu, sementara bunganya itu bentuknya trompet gitu. Ya, jadi kedelai itu berbiji kupu-kupu dan berbunga kupu-kupu, dan terung itu berbunga trompet. Nah, kita apakah masih bisa dibedakan lagi adik-adik? Tidak ya. Sudah ada masing-masing kolom itu satu tanaman gitu. Jadi kita dapat ketahui bahwa lumut suplir walaupun mempunyai sifat yang sama tapi pasti memiliki perbedaan gitu. Yang mana kita bisa cari perbedaannya melalui pembuatan kolom-kolom dikotomis sebagai berikut yang sudah kita pelajari begitu ya adik-adik ya. Dan oleh sebab itu walaupun ini materinya sangat panjang ya adik-adik, kakak tahu materinya ini sangat panjang dan adik-adik tidak pasti bisa mempelajari ini. Tetapi adik-adik perlu membutuhkan banyak referensi. Silahkan adik-adik cari materi-materi di YouTube dan di sumber-sumber terpercaya di internet ya, atau di buku-buku lain, adik-adik silahkan. Karena keterbatasan waktu, jadi kakak hanya memberikan informasi seperti ini adik-adik ya. Jadi mohon maklumnya karena kita masih belajar daring, tapi kakak sangat membuka sesi tanya jawab di grup maupun di Japri. Adik-adik silahkan tanya apapun yang adik-adik membingungkan gitu, masih bingungkan. Gitu. Nah, materi selanjutnya itu ada pengenalan mikroskop. Untuk pengenalan mikroskop karena kita tidak mempunyai alatnya ya adik-adik ya. Jadi nanti kakak akan sampaikan melalui video saja. Nanti kakak carikan video yang mana adik-adik dapat melihat bagaimana kerjanya mikroskop, bagian-bagiannya apa saja, dan fungsinya apa saja. Baik, sekian dari kakak ya adik-adik. Apabila kakak paham bahwa dalam penyampaiannya kakak masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena kakak masih belajar di sini, jadi kakak mohon maaf ya setulus-tulusnya. Kakak harap kakak selalu bisa berusaha maksimal untuk adik-adik yang sedang berusaha belajar maksimal juga begitu. Jadi kita belajar bersama, kakak belajar dan adik juga belajar gitu ya, karena kakak punya cita-cita, adik juga punya cita-cita di sini. Jadi kita harus belajar bersama guna meraih cita-cita kita masing-masing gitu. Nah, sekian dari kakak. Semoga materi bermanfaat dan adik-adik bisa paham ya. Silahkan adik-adik mengeksplor dan jangan malu untuk bertanya. Silahkan kakak sangat membuka sesi tanya jawab di WhatsApp gitu ya. Nah, untuk pengenalan mikroskop adik-adik seperti yang kakak jelaskan, nanti kakak berikan videonya dan adik-adik silahkan mencari video lainnya juga. Untuk materinya seperti ini, dan untuk materi pertemuan selanjutnya di kemungkinan besar itu ulangan ya adik-adik, penilaian harian, jadi adik-adik persiapkan
Bab 2, materi bab 2, silakan adik-adik, pelajari, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, cuci tangan, jangan menghadiri sebuah kerumunan gitu, karena dan keluar seperlunya saja karena Covid itu masih mengintai kita. Biar kita saling menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan keluarga kita ya adik-adik ya. Sekian dari Kakak, kurang lebihnya, diambil lebihnya saja adik-adik, dan kurangnya mohon untuk dijadikan pembelajaran gitu ya. Sekian dari Kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya adik-adik silahkan menuju ke Google Classroom. Baik, sekian, terima kasih.